Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang kecurangan, pengendalian internal, dan KAS. Nama saya Faiza Zarani. Nama saya Dara Artemisia Pramesti. Nama saya Fitriana Dewi. Nama saya Deadria. Yang pertama ada kecurangan dan pengendalian internal. Kecurangan. Kecurangan itu adalah tindakan tidak jujur dari pekerja untuk kepentingan diri sendiri atas biaya pekerjanya atau bosnya. Nah, kenapa terjadi kecurangan? Yang pertama ada opportunity atau kesempatan. Jadi di setiap misalnya ada kesempatan untuk bisa melakukan kecurangan, diambil kesempatan tersebut. Yang kedua ada financial pressure atau beban finansial. Misalnya dia terlilit pekerjanya itu terlilit hutang, nah dia bayar hutangnya itu pakai uang si perusahaan atau uang si bosnya itu. Yang ketiga ada um, rationalization atau rasionalisasi. Rationalization adalah tindakan si pelaku kecurangan untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Jadi dia sebelum melakukan kecurangan dia udah nyiapin alasan-alasan buat membenarkan apa yang dia lakukan padahal itu curang. Yang kedua ada pengendalian internal. Di pengendalian internal itu memiliki metode dan pengukuran yang diadopsi untuk pertama mengamankan aset, meningkatkan keakuratan dan keandalan pencatatan akuntansi. Yang ketiga meningkatkan efisiensi operasi, dan yang keempat memastikan kepatuhan atas peraturan dan hukum. Nah, di pengendalian internal memiliki 5 komponen. Yang pertama, pengendalian lingkungan, penilaian risiko, mengontrol aktivitas, informasi dan komunikasi, dan pengawasan. Lalu ada prinsip aktivitas pengendalian internal. Pengukurannya itu bervariasi dengan yang pertama, penilaian manajemen atas risiko yang dihadapi. Yang kedua, ukuran dan sifat perusahaan. Nah, di prinsip aktivitas pengendalian internal, ada prinsipnya. Yang pertama itu penentuan tanggung jawab, yang kedua pemisahan tugas atau pekerjaan, yang ketiga prosedur dokumentasi, yang keempat pengendalian fisik, lalu verifikasi internal independen, dan yang keenam pengendalian sumber daya manusia. Ya, di antara 6 prinsip tersebut dijelaskan salah tiganya. Yang pertama itu penentuan tanggung jawab. Pengendalian paling efektif ketika hanya satu pegawai bertanggung jawab untuk suatu tugas tertentu, sehingga jadi lebih terpusat dan tidak akan terjadi miskomunikasi karena yang tanggung jawab cuma satu. Yang kedua ada pemisahan tugas, yaitu tugas yang berhubungan termasuk pekerja fisik dan pembukuan harus diberikan pada individu yang berbeda. Kalau misalnya satu individu mengerjakan banyak tugas, pasti akan terjadi kesalahan. Yang ketiga ada prosedur dokumentasi. Perusahaan harus menggunakan dokumen bernomor dan seluruh dokumen harus dapat dihitung. Selanjutnya ada pengendalian fisik. Pengendalian fisik sangat penting. Pengendalian fisik berkaitan dengan pengamanan aset dan meningkatkan keandalan, akurasi, catatan akuntansi. Berikut ada brankas, lemari besi, kotak deposit untuk kas dan kertas bisnis, gudang dan kabinet, penyimpanan untuk persediaan dan pencatatan terkunci, fasilitas komputer dengan password atau sidik jari dan scan mata. Terus ada monitor TV dan sensor pakaian untuk deteksi pencurian. Selanjutnya ada mesin pencatatan, jam kerja. Terus yang terakhir ada alarm untuk mencegah kebobolan. Selanjutnya, verifikasi internal independen. Prinsip ini melibatkan peninjauan data yang disiapkan oleh karyawan untuk memperoleh manfaat maksimal dari verifikasi internal independen. Verifikasi internal independen yang pertama memverifikasikan catatan secara periodik atau atas dasar dadakan. Yang kedua memverifikasikan catatan oleh pekerja yang independen. Yang terakhir ketidaksesuaian dilaporkan ke manajemen. Lanjut. Independen kontrol sumber daya manusia. Kegiatan pengendalian sumber daya manusia meliputi berikut. Yang pertama, perikatan pekerja. Yang kedua, merotasi tugas karyawan dan meminta karyawan libur atau cuti yang dibutuhkan. Yang terakhir, melakukan cetak latar belakang.
Banyak yang percaya bahwa langkah paling penting dan tidak mahal yang dapat diambil bisnis apapun untuk mengurangi pencurian dan penipuan karyawan adalah agar Departemen Sumber Daya Manusia melakukan pemeriksaan latar belakang secara menyeluruh. 2 tips. Yang pertama, periksa apakah pelamar kerja benar-benar lulus dari sekolah yang mereka daftarkan. Yang kedua, jangan pernah menggunakan nomor telepon untuk majikan sebelumnya yang diberi oleh pemohon. Lanjut. Batas pengendalian internal perusahaan. Umumnya, merancang sistem pengendalian internal mereka untuk memberikan jaminan yang wajar atas pengamanan aset dan keandalan catatan akuntansi. Terus, tidak ada sistem pengendalian internal yang sempurna. Akhirnya, ukuran bisnis juga dapat membatasi pengendalian internal. Perusahaan kecil sering mengalami kesulitan untuk memisahkan tugas atau menyediakan verifikasi internal independen. Selanjutnya ada pengendalian penerimaan kas. Pengendalian penerimaan kas terdiri dari uang logam, uang kertas, cek, uang di tangan atau disimpan di bank, atau money orders. Penerimaan kas berasal dari 1. Penjualan tunai, penagihan piutang dari konsumen, penerimaan bunga, sewa dan dividen, investasi pemilik, pinjaman bank, hasil penjualan dari aset tidak lancar. Penerimaan langsung, penentuan tanggung jawab. Hanya karyawan yang ditugaskan diizinkan untuk menangani penerimaan kas atau kasir. Prosedur dokumentasi, menggunakan pesan pembayaran atau kotak pos, register kas, dan bukti deposit. Selanjutnya ada verifikasi internal independen. Supervisor menghitung penerimaan kas harian, bendahara membandingkan total penerimaan dengan deposit bank harian. Selanjutnya ada pemisahan tugas, individu yang berbeda, menerima kas, mencatat penerimaan kas, dan memegang kas. Pengendalian fisik, menyimpan kas di brankas atau deposit, bank akses terbatas untuk wilayah penyimpanan gunakan kas register. Yang terakhir ada pengendalian SDM. Perikatan pegawai yang memegang kas, kebutuhan karyawan untuk mengambil liburan, dan menyimpan seluruh kas di bank harian. Lanjut. Penerimaan over the counter. Dalam bisnis retail, kendalian atas penerimaan over the counter berpusat pada mesin kasir yang terlihat oleh pelanggan. Penjualan tunai dimasukkan ke dalam mesin kasir atau terminal post of sale. Dengan jumlah yang terlihat jelas oleh pelanggan, aktivitas ini mencegah petugas penjualan memasukkan jumlah yang lebih rendah dan menggantikan selisihnya. Pelanggan menerima tanda terima kasir terperinci dan diharapkan menghitung kembalian yang diterima. Rekaman mesin kasir dikunci di dalam mesin kasir sampai seorang supervisor mengeluarkannya. Penerimaan secara langsung. Sistem penanganan penerimaan kas ini menggunakan prinsip pengendalian internal yang penting pemisahan pencatatan dari penyimpanan fisik. Pengawasan memiliki akses ke pita kasir tetapi tidak ke kas. Petugas dan kasir memiliki akses ke uang tunai tetapi tidak ke pita register. Selain itu, pita kasir menyediakan dokumentasi dan memungkinkan verifikasi internal independen. Penggunaan ini, 3 prinsip pengendalian internal, pemisahan pencatatan dari penahanan, fisik, dokumentasi, dan verifikasi internal independen, menyediakan sistem pengendalian internal yang efektif setiap upaya untuk melakukan aktivitas curang harus dideteksi kecuali ada kolusi di antara karyawan. Terus selanjutnya ada penerimaan melalui kotak pos atau surat. Nah, tanda terima, surat harus terbuka oleh 2 orang, daftar disiapkan, dan setiap cek disetujui hanya untuk setoran. Terus yang kedua, setiap petugas surat menandatangani daftar untuk menetapkan tanggung jawab atas data. Terus yang ketiga, salinan asli dari daftar bersamaan dengan cek dikirimkan ke Departemen Kasir. Yang terakhir, salinan daftar dikirim ke Departemen Akuntansi untuk direkam, pegawai juga menyimpan salinannya. Lanjut. Nah, pengendalian pengeluaran kas. Nah, perusahaan itu mengeluarkan uang tunai untuk berbagai alasan, seperti untuk membayar pengeluaran, kewajiban, atau untuk membeli aset. Nah, umumnya, pengendalian internal atas pengeluaran kas lebih efektif jika perusahaan membayar dengan cek.
atau transfer dana elektronik daripada tunai. Nah, ada 2 pengaplikasiannya. Ada sistem voucher sama dana kas kecil. Lanjut. Nah, ini perusahaan itu umumnya mengeluarkan pemeriksaan hanya setelah mengikuti prosedur pengendalian yang ditentukan. Jadi itu prinsip pengendalian internal yang diterapkan pada pengeluaran kas. Yang pertama itu pemisahan tanggung jawab. Jadi individunya itu penentuan tanggung jawab. Hanya pegawai yang ditunjuk diotorisasi untuk menandatangani cek dan menyetujui pemasokan. Terus habis itu pemisahan tugas. Jadi individu yang berbeda yang menyetujui melakukan pembayaran penandatanganan cek tidak tercatat pengeluaran. Terus selanjutnya ada prosedur dokumentasi. Lanjut, Pak. Nah, penggunaan cek bernomor cek harus memiliki faktur yang disetujui dibutuhkan pegawai untuk menggunakan kartu kredit perusahaan untuk pengembalian beban. Terus pengendalian fisik. Jadi simpan cek kosong di brankas dengan akses terbatas, cetak jumlah dengan mesin dan dengan tinta yang permanen. Terus verifikasi internal independen. Nah, itu tuh membandingkan cek dengan faktur rekonsiliasi laporan bank bulanan. Terus pengendalian SDM. Nah, itu tuh untuk perikatan pegawai yang menandatangani kas, kebutuhan pengawas atas libur atau cek latar belakang. Lanjut. Pengendalian sistem voucher. Jadi, sebagian besar perusahaan menengah dan besar menggunakan voucher sebagai bagian dari kontrol internal mereka atas pengeluaran tunai. Terus, jadi jaringan persetujuannya itu oleh individu dan diotorisasi untuk meyakinkan seluruh pengeluaran dengan cek secara layak. Terus voucher juga merupakan persetujuan yang disiapkan untuk setiap pengeluaran. Nah, sistem voucher ini melibatkan 2 entry jurnal. 1 untuk mencatat tanggung jawab saat vouchernya diterbitkan dan habis, dan yang kedua itu untuk membayar kewajiban yang terkait dengan voucher. Penggunaan sistem voucher, baik yang dilakukan secara manual ataupun elektronik, meningkatkan pengendalian internal atas pengeluaran tunai. Selain itu, sistem voucher melacak dokumen yang mendukung setiap transaksi. Lanjut. Dana kas kecil digunakan pengendalian dana kas. Nah, dana kas kecil digunakan untuk membayar dalam jumlah kecil, meliputi pembentukan dana, melakukan pembayaran dari dana, dan pengisian kembali dana. Untuk mendapatkan dana, perusahaan mengeluarkan cek yang dibayarkan kepada kas kecil untuk jumlah yang ditentukan. Lanjut. Nah, ilustrasinya itu misalnya jika Zoo Ltd memutuskan untuk membentuk dana sebesar 3.000 pada dana kas kecilnya 3.000 sama kasnya 3.000. Nah, perusahaan tidak akan membuat entry tambahan akun pantry cash kecuali manajemen mengubah jumlah data yang ditetapkan. Lanjut. Nah, jadi membuat setoran ke bank. Nah, pegawai itu yang ditunjuk harus menyetorkan ke bank. Nah, pegawai yang berwenang seperti kepala kasir, nah itu tuh harus membuat simpanan di bank ke bank perusahaan. Setiap setoran harus didokumentasikan dengan slip setoran tiket seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 7.8 ini. Nah, jadi slip setoran disiapkan dalam rangkap 2. Jadi bank itu mempertahankan aslinya, nah sedangkan penabung itu menyimpan duplikatnya. Nah, itu kertasnya itu distempel mesin oleh bank untuk memastikan keasliannya. Lanjut. Terus slide menulis cek. Ada 3 pihak dalam cek. Ada 3 pihak dalam cek. 1 pembuat atau penarik yang menerbitkan cek. Yang kedua ada bank atau pembayar tempat cek ditarik, dan 3 penerima pembayaran yang menerima cek tersebut. Cek adalah instrumen yang dapat dinegosiasikan yang dapat ditransfer satu pihak ke pihak lain melalui pengesahan. Setiap pemeriksaan harus disertai dengan penjelasan tujuannya. Di antara perusahaan-perusahaan, pengiriman uang yang dilampirkan pada cek seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi tersebut. Jadi
Di bagian cek itu ada bagian pembuat, penerima, sama pembayar. Lanjut. Sama kayak tadi. Langsung ke sistem transfer dana elektronik ada EFT. Sistem pembayaran yang menggunakan kabel seperti telepon atau komputer untuk mentransfer saldo kas dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. EFT umumnya berdampak pada pengendalian internal yang lebih baik karena tidak ada uang tunai atau cek yang ditangani oleh karyawan. Rekening koran atau bank statement biasa dicetak secara berkala dan dikirim langsung ke pemegang rekening atas permintaan pemegang rekening tersebut. Rekening koran ada memo debit dan kredit. Memo debit terdiri dari jasa giro bank, not sufficient funds, dan sedangkan memo kredit terdiri dari penerimaan pembayaran wesel dan penerimaan bunga. Next. Prosedur rekonsiliasi itu terbagi dua, ada yang menurut laporan bank dan menurut pembukuan deposan. Yang menurut laporan bank menyesuaikan dengan saldo bank seperti setoran dalam perjalanan, cek beredar, kesalahan bank. Sedangkan yang menurut pembukuan deposan yaitu menyesuaikan dengan saldo buku besar. Penagihan wesel tagih ditambah bunga dikurang jasa penagihan, NSF atau bonus check, biaya administrasi bank, dan kesalahan perusahaan. Prosedur rekonsiliasi terdiri dari 5 prosedur, yaitu melakukan perbandingan antara saldo kas di buku besar dan rekening koran dari bank. Yang kedua, mencatat transaksi yang dilakukan oleh bank. Yang ketiga, melakukan penelusuran terhadap transaksi yang masih dalam proses. Yang keempat, membuat lembar kerja rekonsiliasi bank dan hitung selisihnya. Dan yang terakhir, penelusuran dan pengecekan ulang. Next. Bank rekonsiliasi ilustrasi. Laporan bank rekening large company ilustrasi 7.12 menunjukkan saldo per bank 15.907.045 pada tanggal 30 April 2011, sedangkan saldo cash per buku perusahaan 11.589.045.000 dengan menggunakan prosedur rekonsiliasi dan 4 langkah. Lalu mengidentifikasi item-item berikut. Step 1, deposit in transit berjumlah 2.201.040. Step kedua, outstanding check berjumlah 5.904.000. Step 3, error berjumlah 36.000. Sedangkan step 4, bank memoranda ada 3 bagian, yaitu debit NSF check berjumlah 425.600. Yang B, debit charger of rental company berjumlah 30.000, dan yang terakhir credit collection of not receivable berjumlah 1.035.000. Next. Bank rekonsiliasi ilustrasi. Buatlah rekonsiliasi bank pada tanggal 30 April. Cash balance per bank statement berjumlah 15.907.045.000 at deposit in transit berjumlah 2.201.040, less outstanding check berjumlah 5.904.000, adjusted cash balance per bank berjumlah 12.204.085, cash balance per book at error in record. Cash balance per book berjumlah 11.589.045 at error in recording check berjumlah 36.000, collection of notes plus interest kurang fee berjumlah 1.035.000, less NSF check berjumlah 425.600, bank service charger berjumlah 30.000, dan adjusted cash balance per book berjumlah 12.204.085.000. Next. Next, entry dan rekonsiliasi bank. Deposan yaitu perusahaan yang harus mencatat setiap item rekonsiliasi yang digunakan
untuk menentukan saldo kas yang disesuaikan per buku. Jika perusahaan tidak menjurnal dan memposting item, akun kas tidak akan menunjukkan saldo sebenarnya. Jurnal penyesuaian untuk rekonsiliasi Bank C Gourmet pada 30 April adalah sebagai berikut. Next. Penghimpunan dana elektronik pembayaran transfer. Suatu rekening oleh nasabah mari dicatat dengan cara yang sama, baik tunai diterima melalui pos maupun secara elektronik. Entry tersebut adalah sebagai berikut. Cash di debit 1.035.000 dan account receivable-nya di kredit 1.035.000. Next. Kesalahan buku. Pemeriksaan jurnal pengeluaran tunai menunjukkan bahwa cek nomor 443 adalah pembayaran secara kredit ke Roux Foods pemasok. Entry koreksi sebagai berikut. Cash di debit 36.000 dan account payable-nya ada di kredit 36.000. Pemeriksaan NSF. Cek NSF menjadi piutang bagai deposan. Entry-nya sebagai berikut, yaitu akun receivable-nya di debit 425.600 dan cash di kredit 425.600. Next. Beban biaya bank. Biaya untuk memproses transaksi kartu debit dan kredit biasanya di debit ke rekening beban biaya bank. Begitu pula biaya layanan bank telah memilih untuk menggabungkan dan mencatat ini dalam satu entry jurnal, seperti yang ditunjukkan di bawah ini, meskipun mereka juga dapat dibuat jurnal secara terpisah. Bank charger expense, debit di 150.000, cash di kredit 150.000. Setelah CRAI memposting entry, akun cash akan muncul seperti pada ilustrasi 7.13. Cash April 30 balance berjumlah 11.709.45.000, 1.035.000, 36.000, 12.204.085, 425.600 dan 150.000. Next. Secara kas. Secara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang keduanya. Satu, mudah dikonversi menjadi kas dalam jumlah yang diketahui, dan yang kedua, begitu mendekati jatuh tempo, sehingga nilai pasarnya relatif tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga. Contoh, seperti aset, current asset itu short term investment berjumlah 111.988.000 dan cash and cash equivalents berjumlah 967.481. Next. Dia aja deh. Hah? Dia aja. Banovi Company (OAO) apply FIFO to inventory and got the following result for its ending inventory. Tennis sauce 100 unit at a cost per unit 68, running sauce 150 unit at a cost per unit 75, basketball sauce 125 unit at cost per unit of 80. The net realizable value per unit lanjut ke jawabannya aja deh. Lanjut ke jawabannya aja. Tentukan jumlah persediaan akhir pada biaya atau pasar yang lebih rendah, yaitu tennis sauce 68 dikali 100, yaitu 6.800. Running sauce 71 dikali 150 berjumlah 10.650. Basketball sauce 74 dikali 125 berjumlah 9.250. Totalnya 26.700. Sekian. Dari kelompok kami kurang
Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.